Manisan burung hanya satu. Yang Dewi mana? Intan anggap dia adik sendiri. Beraninya kalian tega begini. Aku paham. Lagi pula, aku cuma pengelola rumah. Apa salahnya? Kata Intan. Di sini gajimu sama dengannya. Maaf Tuan, manisan burung tinggal satu. Baru datang sore ini. Tak ada, tak tahu isi ulang. Pelayan tak patuh. Cukup pecat saja. Tak usah marah. Pelayan durhaka, keluar dari rumah ini. Bu Intan, Ratna cuma pengelola rumah Tuan Muda Arif. Tak kasih manisan, kok jadi durhaka? Dewi anggap Arif sebagai anak sendiri. Aku juga anggap dia sebagai adik sendiri. Mulai sekarang, jangan bilang begini. Tenang saja. Aku takkan pecat kalian. Pergi dulu. Nanti aku turun satu, nanti aku turun bicara sama mereka. Iya. Halo Nenek, Kamu siapa? aku cucumu dari masa depan, Rafa. Cucu masa depan? Ya, karena Rafa pintar, jadi badan pengelola waktu, Paman. Izinkan aku telepon, Nenek. Sistem pengelola waktu? Jadi ayahmu Arif. Dia bukan ayahku. Nak, kamu pasti salah. Anakku itu Arif Pratama. Arif Pratama, itu anak Budi. Dan Ratna Dewi, anak kandungmu yang juga ayahku. Sudah lama mereka, tukar. Apa kamu bilang? Budi dan Ratna, saat ayah masih bayi, mereka buang ayah, ganti dengan Arif. Nanti mereka akan bunuhmu. Lihat. Lepaskan! Intan, aku dan Budi sudah nikah. Kau yang dikira istri sahnya masih hidup. Baguskah? Harusnya kau mati kecelakaan. Sekarang lumpuh di tempat tidur. Aku harus buang waktu bunuh kau. Ratna, aku selalu anggapmu sebagai adik kandung. Adik! Biar ku bilang, kakak baik. Aku dan Budi teman masa kecil. Kalau tak ada kau, aku yang jadi istrinya. Kau punya kekasih, kenapa masih nikahiku? Tentu saja, karena keluarga Pratiwi kaya. Kau putri tunggalnya. Kalau tidak, mana mungkin aku suka cewek membosankan seperti kau. Arif, jangan sakiti anakku. Jangan sakiti anakku. Siapa anakmu? Ibumu takkan sakiti aku. Kau, dulu demi tukar anakmu, aku dan Budi sangat berjuang. Kakak baik, aku juga berterima kasih boleh jadi pengelola rumah. Jadi, bisa tinggal di samping anakku. Lihat dia tumbuh. Di hidupmu, satu-satunya hal benar adalah kasih Arif. Hidup mewah sampai besar. Lalu, semua aset Pratiwi Group dilewatkan padanya. Orang jahat. Sudah tak tahan? Saat Arif 10 tahun, dia sudah tahu aku ibunya kandung. Kakak baik, terima kasih sudah besarkan Arif. Jadi anak yang pintar dan hebat. Soal kecelakaan, tak ada bukti yang tersisa. Oh ya, anak kandungmu itu masih hidup. Dia seperti anjing betina. Di sekolah selalu layani aku. Boleh dipukul dan dicaci. Tak pernah melawan. Sudah, jangan repotin dia. Fotografer hampir datang. Ayo, foto prewedding. Ibu ayah, siap kejutan buatmu. Ayo kita lihat. Baik-baik, aku dengar suamiku, juga dengar anakku.
Nenek, cepat cari ayahku. Rafa cepat bilang nenek. Siapa sebenarnya ayahmu? Ayahku. Rafa? Rafa? Semua yang Rafa bilang pasti di kehidupan lalu benaran terjadi. Aku masih punya waktu. Semua ini masih bisa diperbaiki. Halo, Bu Intan. Cari tahu sekitar Arif, semua anak laki seusianya. Kirimkan datanya padaku. Ingat, terutama yang pernah dia tindas. Baik. Ratna Dewi, Budi Pratama, Arif Pratama. Aku mau kalian berlutut di depan anakku, minta ampun. Pelayan tak tahu aturan, manisan burung pun habis. Tak tahu beli lagi, tinggal satu saja. Intan, kerjaanmu santai, tak seperti Dewi. Seharian demi keluarga, berjuang keras. Manisan burung sudah kuberi dia. Oh ya, besok Dewi gantikanmu ke pesta. Kirim orangmu, beli perhiasannya. Yang kamu suka itu, gelang gioknya bagus. Tak mahal, cuma ratusan juta. Terima kasih, Budi. Tapi, Intan, apa ini ribet? Tak ribet. Intan anggap kau adik sendiri. Beli barang untukmu, dia pasti senang. Dewi, Budi, panggilannya begitu akrab ya? Apa? Kalung, cincin, anting berlian. Yang aku pun tak punya, set hadiah terbatas. Sisa satu di rumah. Manisan burung pun kau dapat. Ratna Dewi, kau pikir kau tuan rumah? Intan, apa maksudmu? Dewi, seharian kerja demi keluarga. Kusuruh kau belikan baju dan perhiasan. Kau bicara sinis, buat siapa? Kau harus tahu. Makan minum pakainya, semua aku beri dia. Aku yang menampungnya. Dia kerja keras, itu sudah seharusnya. Intan, aku... Siapa kau? Beraninya kau panggil namaku? Pelayan. Angkat kursinya. Dia tak pantas makan bersamaku. Intan, apa aku buatmu kecewa? Bilang saja, aku ubah. Dewi juga. Jaga Arif. Seperti Bibi Arif. Kau permalukan dia. Tak peduli perasaan Arif. Bibi? Kurasa dia mau jadi ibu kandung. Intan, apa maksudmu? Kau suamiku, Arif anakku. Selama hari ini dia berlagak tuan rumah. Bukannya itu menjijikanku? Anakku belum ketemu. Jangan cari masalah. Intan, aku tak mengatur. Kau suruh aku jadi pengelola rumah. Kau harus sadar siapa kau sebenarnya. Kau cuma pembantu. Mulai hari ini, panggil aku Bu Intan. Panggil Budi Pak Budi. Soal Arif, panggil Tuan Muda. Intan, kau jarang di rumah. Ratna urus rumah ini. Sangat rapi. Rapat orang tua Arif. Sama aku sakit. Semua Ratna yang mengurus kami. Dia bukan pembantu. Di mata aku dan Arif, di keluarga kami. Aku kerja di luar rumah karena harus cari uang buat kalian. Aku tak pernah bilang tak mau kerapat Arif. Dia selalu berbuat sendiri. Kalau begitu, kau anggap dia sempurna. Mending cerai saja. Nikahi dia. Intan, jangan mengada-ada. Dengar ya, rumah ini Pratiwi. Aku tuan rumah. Statusmu tak lebih tinggi dia. Berani bicara lagi? Kamu sama dia. Keluar dari rumah ini. Budi, bukan. Pak Budi, jangan ribut Bu Intan. Salahku semua. Bagus kau sadar. Angkat kursinya. Sini. Berada di sebelahku. Kelak saat makan, kau harus suapi aku. Sudah lama jadi nyonya mewah, tak bisa layani orang lagi. Bu Intan, maaf. Bersihkan tempat ini. Berhenti. Biar dia saja. Baik, Bu Intan.
Bodoh, bawa sapunya ke sini. Intan Pratiwi. Kau hina aku. Aku gandakan balasannya ke anakmu. Cepat ambil sapunya. Dia itu bodoh. Mungkin dia tak mengerti. Buat apa marah padanya? Rizky, ambil sapunya. Mulai sekarang, jangan biarkan dia ke halaman depan. Bukannya dia teman belajar, Tuan Muda Arif. Nggak ke depan, gimana? Ratna itu memaksa cari Rizky yang cacat otak teman Tuan Muda. Biasanya dia selalu pukul atau marahi dia. Katanya Rizky jadi begini karena pernah kecelakaan. Aduh, sungguh kasihan. Jangan biarkan dia ganggu, Tuan Muda. Baik, Intan, jangan harap kau temukan anak bodohmu. Kenapa lama sekali? Tak mau aku makan? bukan begitu. Gak usah makan. Intan, kau kenapa hari ini? Tak ada alasan. Suka cari masalah. Sayang dia. Atau kau gantikan dia. Siapkan makananku. Aku. Bu Intan, Tuan Muda Arif berantem sama orang. Kepsek memanggil ibu. Gimana sekarang? Ibuku direktur, Pratiwi Group. Pukul kalian, itu berkenan. Jangan sok tahu. Arif, di depan saya, masih sombong. Kamu pun diangkat ibuku. Kamu. Ibu akhirnya datang. Aku cuma bercanda sama mereka, satu-satu. Malah marah. Cepat, hukum mereka! Sayang, Gak apa-apa. Luka parah nggak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kata Rafa, anak kandungku, sering dihina Arif. Tak tahu yang mana di antara mereka. Maaf, ini salah kami. Semoga ibu murah hati. Jangan marah. Ibu, demi orang asing, ibu pukul aku. Kamu gunakan namaku berulah di luar sana. Tak pukulmu, pukul siapa? Aku sudah lagi marah. Malah pakai sepatu yang aku nggak dapat. Berjalan di depan aku. Mau dipukul. Aku kenapa? Intan, kenapa tak tanya dulu langsung pukul? Betul. Bagaimanapun, harus dengar dulu penjelasan Tuan Muda. Lihat, jelas bukan salah Tuan Muda. Bu Intan tadi, ibu terlalu nekat. Aku hukum anakku. Kamu punya hak apa? Aku hukumi anakku. Beraninya kau bicara. Menurutku, Tuan Muda takkan asal pukul. Pasti ada yang provokasi dulu. Kau pikir, siapa kau? Apa hakmu bicara? Intan, meski kau keberatan sama Dewi, bicara saja di rumah. Betul. Bu Ratna cuma beri pendapatku. Tak usah juga marahi dia. Lihat ibu disiksa, sangat sakit hati. Kau harus tahan saja. Ratna Dewi, dia cuma pembantu. Bicara yang tak seharusnya harus dihukum. Kau tuan, dia pembantu. Orang sejenisnya tak pantas kau bela. Ingat statusmu. Ayo. Tunggu dulu. Arif, minta maaf. Sudah kubilang, mereka cari masalah. Bukan salahku. Tuan Muda, minta maaf. Jangan kusuruh lagi. Aku tak salah. Minta maaf. Intan, Arif, sifatnya baik. Ini bukan hal besar. Kalau tak mau minta maaf, ya sudah. Jangan paksa dia. Kita takkan susah. Biaya pengobatan. Dia tak hormati guru, menindas lemah. Kau malah bilang dia sifatnya baik. Bu Intan, beraninya kau bicara. Baik. Kalau tak, hari ini kau yang minta maaf untuknya. Ratna Dewi, kau cuma pengelola rumah. Kau tak bisa urus dia. Ini salahmu.
Pokoknya hari ini harus ada yang minta maaf. Kalau tidak, kau keluar dari rumah Pratiwi. Baik, aku minta maaf. Benar. Maaf. Aku hampir lupa. Dia cuma pembantu. Mana pantas minta maaf atas nama anakku. Arif memang bijak. Biaya medisnya. Asistanku akan transfer ke kalian. Hari ini, sungguh maaf. Tak usah. Ayo cepat, pergi. Urusan hari ini, sesuai aturan sekolah, harus dihukum. Langsung hukum. Tak usah pandang wajah. Baik, Bu Intan. Kau urus 3 anak laki hari ini. Lakukan tes DNA dengan aku. Bu Intan, maksud ibu, mereka mungkin ada hubungan darah dengan ibu. Juga Arif dan aku. Arif dan Ratna. Tuan Muda Arif dan Ratna. Arif adalah anak Ratna. Tapi anakku masih tak tahu di mana. Yang ibu suruh aku selidiki, anak laki yang dihina dia, itu cari tuan muda besar. Iya. Kau awasi Budi, Arif, dan Ratna. Kalau ada gerakan, lapor segera. Baik, Bu Intan. Anakku, sebenarnya kau di mana? Nenek, kita ketemu lagi. Rafa kangen nenek. Rafa, Nenek sudah temukan ayahku. sayang, cepat bilang nenek. Ayahmu sebenarnya namanya siapa? Dia tinggal di mana? Aku nggak tahu. Saat Rafa belum lahir, ayahku dibunuh Budi, Ratna, Arif, 3 penjahat itu. Rafa belum pernah ketemu ayah. Mari. Sudah mati. Ratna Dewi Putri Pratama. Kalau anakku ada apa-apa, kalian harus bayar 1000 kali lipat. Rafa, jadi ibumu nggak kasih tahu nama ayahmu? Walau ayah kasihan, tapi dia sakiti ibu. Dia penjahat juga. Ibu benci ayah. Nggak kasih tahu soal ini. Atau Rafa diam-diam dengar saja. Ini, Tapi Rafa dengar ibu bilang ke paman sekretaris. Sepertinya ayah dulu ada di dekat nenek. Di dekatku? Iya, kata bibi sekretaris, nenek sering ketemu ayah. Cepat cari ayah nenek, biar dia bisa hidup. Suruh minta maaf ke ibu, balik ke rumahku dan ibu. Jadi Rafa bukan anak yang tak punya ayah. Iya. di dekatku. Mana mungkin? Dasar bodoh. Harusnya kau yang kena pukul dan dihukum. Di dekatku, siapa sebenarnya? Arif, hentikan! Hentikan! Ibu, Sudah kubilang, jangan pukul orang. Kamu tuli ya? ibu, dasar bodoh. Dia yang mulai. Jangan pukul orang. Kalau kutemukan lagi, keluar dari rumah ini. Sayang, sayang.
Dokter Wijaya, cepat ke sini. Sayang, bangunlah. Rizky, Sayang. Gimana dia? Gak apa-apa. Kayaknya luka lama di kepala yang kena pukul. Plus kurang gizi, jadi pingsan sementara. Nanti pasti bangun. luka lama? Dia pernah kecelakaan. Tapi sekarang sudah gak parah. Syukurlah. Luka di tangannya juga karena kecelakaan dulu. Ini luka lama. Kayaknya sudah 10-20 tahun. Luka rapi. Mungkin dibuat pisau tajam sengaja. Seumuran sama Arif, umur hampir sama. 10 sama 20 tahun lalu, anak kecil begini, siapa tega melukainya? Kamu pulang dulu. Ya. Ibu, Apa kamu bilang? Sayang, kamu bilang apa? Ibu. Ibu. Apa kau bilang? Sayang, apa kau bilang? Andi, cepat ke sini. baik. Bu Intan, ibu sudah ditemukan. Sayang, tadi kau panggil ibu. Kau siapa? Siapa namamu? Bu Intan, memanggil saya? Siapa nama anak ini? Kapan dia datang ke rumah Pratiwi? Dia Rizky, teman belajar Arif. Menurut data yang baru kutemukan, 3 bulan lalu Ratna Dewi yang membawanya. Ratna Dewi? Ya, Rizky kecelakaan. Amnesia. Intelektualnya sepertinya juga rusak. Kemudian Ratna Dewi bawanya pulang jadi teman belajar Arif. Intelek rusak. Teman belajar. Disebut teman belajar, sebenarnya samsak manusia. Saat Arif marah, langsung pukul dia. Rafa bilang, ayahnya ada di sisiku. Rizky, Dibawa Ratna ke rumah Pratiwi. Dan sengaja biar Arif menindasnya. Jangan-jangan... cari tahu apa hubungan Rizky denganku. Yang ibu suruh selidiki, anak yang Arif tindas, teman seumuran, juga masuk dalam cek. Sampelnya baru dikirim tes. Baik. Rizky, benarkah dia anak Intan? Dulu, aku sendiri lukai punggung tangannya. Pakai pisau. Jadi tanda silang. Takut nanti tak bisa kenal dia. Anak sialan itu menangis sakit sekali. Tak sangka bekas itu bisa berguna juga. Dia jatuh di pinggir jalan. Langsung ku tahu itu dia. Jadi Arif juga tahu soal Rizky. Arif cuma tahu aku ibunya. Pukul Rizky. Cuma karena dia anak haram. Pantas dipukul. Kok kamu bawa Rizky ke rumah Pratiwi? Kalau ketahuan Intan, kita berdua tak akan ada nasib baik. Intan, jadikanku budak, Menghinaku. merendahkan harga diriku. Tentu saja aku balas ratusan kali melalui anaknya untuk membalasnya. Belakangan ini, dia aneh-aneh. Sepertinya sudah curiga. Cepat usir Rizky. Baik. Ayo, Arif.
Arif, kudengar waktu itu kau pukul Rizky si bodoh. Ketahuan Bu Intan. Soalnya apa? Arif anak Bu Intan satu-satunya. Bu Intan bakal marahi Arif demi orang asing. Pendawal, panggil Rizky ke sini. Baik. Berlutut, polisi sepatuku. Ngapain lihat-lihat? Sudah lutut polisi sepatu, dia ngerti bahasa. Berlutut lap sepatuku, gak ngerti bahasa. Arif, suruh kau berlutut. Cepat berlutut. Dasar bodoh, buat apa ngomongin dia? Dasar. Berani kau lawan. Lawan! Lawan aku! Lawan aku! Dasar! CEO, ibu Anda sudah ketemu. Ini ibu saya. Ini bukti Budi dan Ratna berzina. Jijik! Ini rekaman Budi dan Ratna berdiskusi soal si tuan muda. Dan ini tes DNA, Anda dan Rizky. Rizky, benar-benar anakku? Rizky benar-benar anak Intan. Dulu aku sendiri di punggung tangannya aku sayat pisau jadi silan. Takut nanti tak bisa kenal dia. Waktu itu anak kecil itu menangis sakit sekali. Tak sangka bekas itu benar berguna. Dia jatuh di pinggir jalan. Aku langsung kenal dia. Arif juga tahu siapa Rizky. Arif cuma tahu aku ibunya. Pukul Rizky karena dia memang lucu, pantas dipukul. Orang jahat. Lawan aku! Lawan aku! Lawan aku! Dasar! Dasar tak tahu diri. Suruh lap sepatu itu, hormat kamu. Berani lawan? Gak mau lap. Jilat saja. Siapa berani ganggu anakku? Siapa berani sentuh anakku? Ibu. Siapa berani sentuh anakku? Ibu, kamu kenapa ke sini? Bibi, kami cuma main-main saja. Hajar mereka! Ayo! Cepat! Sayang, ibu terlambat. Ibu. Tadi aku ingat foto ibu. Apalagi yang kamu ingat? Gak ada. Aku cuma ingat orang di foto itu ibu. Gak apa-apa. Yang penting ingat ibu. Oh, Rizky baru lahir, sudah ditukar Ratna. Kok ada fotoku? Kayaknya harus selidiki perlahan. Ibu, demi si bodoh ini, ibu sering pukul aku. Kamu masih panggil dia anak bodoh? Sudah ibu pikirkan perasaan anak kandungmu? Aku cuma punya satu anak kandung. Itu Rizky. Aku gak bisa punya anak brengsek kayak kamu. brengsek. Rizky itu bodoh, dia cuma kutu. Kau bilang aku brengsek? Oke, aku brengsek. Ibu sendiri apa? Ibumu sendiri juga brengsek. Aku ulangi. Anakku Rizky, anak kandung. Sedangkan kamu cuma palsu. Kau tak pantas jadi budak anakku. Maksud Bu Intan, Arif bukan anaknya. Rizky anak kandungnya. Kalau benar, baru saja kami pukul Rizky. Kami... Apa? Intan sudah tahu. Hatna ibuku kandung. Gak mungkin. Kami tak ada salah. Yang tak ungkap. Bagaimana Intan bisa tahu?
Ibu, aku cuma bercanda. Aku cuma sentuh dia sedikit. Kalau ibu tak suka, aku bisa berubah. Tak usah marah. Kamu sembarangan pukul orang. Suruh orang berlutut. Kamu bilang cuma sentuh sedikit. Aku salah. Aku berubah, Ibu. Tenanglah. Jangan jadi bahan tertawaan. Kamu senang permalukan. Hidup main-main. Aku bukan ibumu. Aku tak sanggup. Intan, ini cuma ribut anak kecil. Kenapa bicara begitu? Lukai hati Arif? Mereka cuma anak. Lihat kau lakukan apa. Rizky itu anakku. Di rumahku, tak boleh ganggu anakku. Buang orang-orang ini. Rizky 3 bulan di sini. Intan tak pernah perhatikan dia. Bagaimana bisa tahu Rizky anaknya? Apa maksudmu? Rizky, anakmu? Oh, kau selingkuh dengan pria lain, anak harammu. Hah, kau dan Ratna, urusan kotor kalian, masih berani tuduh aku. Intan, bisa tidak kau? Jangan mengada-ada lagi. Kadang-kadang ku pertahankan Dewi, cuma karena kau anggap dia adik. Lagian, dia merawat Arif sangat baik, itu saja. Kau tahu aku anggap dia adik, tapi kau malah main dengannya, cari sensasi. Bu Intan, kau baik padaku. Aku sangat berterima kasih, tapi jangan hina diriku. Dignitas, kau punya. Bu Ratna, merawatku sejak kecil. Sudah berjuang keras. Tak perlu hina dia. Pantas saja kau anak Ratna yang baik. Jago bela dia. Andy, asisten. Intan, ini salah paham. Intan, aku sakit kepala. Dia cuma menolongku, bukan seperti yang kau pikir. Benar, Tuan Arif tak enak badan. Kami tak pernah berbuat menghina kau. Tak berbuat menghinaku. Apa ini? Tak tahu malu. Harus kutunjukkan foto kalian, baru ngaku. Budi, Ratna, bawa anak haram kalian Arif keluar dari rumah Pratiwi. Gak mungkin. Ayah selingkuh sama Ratna. Ini bukan salahku. Intan, aduh, aku cuma salah kepala. Tapi, Arif, beserta kamu, sejak kecil. Dia anakmu juga. Bu Intan, aku tak patut kianat. Pukul atau marahi saja. Jangan marah pada Tuan Muda Arif. Tak ada maksud lain. Jangan salah paham. Orang sepertiku, mana mungkin punya anak sehebat Tuan Muda. Kok kamu bisa nggak punya anak? Dia mirip banget sama kamu. Kamu tak tahu malu, tak tahu balas budi. Anakmu suka tawuran, merendahkan orang lain. Kalian berdua mirip, dasar bintang. Ibu, Rizky kasih ibu obat apa? Sampai ibu tak akui anak kandungmu. Sudah begini, masih ngaku gak? Memang keluarga. Muka kalian tebal banget. Andy, Aku nggak bisa keluar dari sini. Jabatan Tuan Muda Pratiwi harusnya milikku. Ibu, meski ini semua benar. Tapi waktu itu aku masih anak kecil. Aku tak tahu apa-apa. Ibu salahkan aku. Ini tak adil. Arif kuasihku sendiri. Asal dia tetap Tuan Muda. Harta Pratiwi tetap milik kami. Salahku semua. Salahku sendiri. Aku salah kepala. Aku tak tahu malu. Aku bersalah. Arif tak bersalah. Kau juga lihat dia tumbuh. Kau tak tega usir dia. Iya kan? Bu Intan, Arif anak baik. Dia paling soleh. Aku dan dia cuma ada hubungan darah. Tak ada kasih sayang. Dia cuma anggap ibu. Biarkan dia di sini. Aku akan pergi selamanya. Tak akan jumpa dia. Arif cuma anakku. Dia cuma hormati ibu. Arif, kau yakin? Tak tahu. Ratna, ibu kandungmu. Kau yakin? Kau tak tahu? Ratna Dewi itu ibumu kandung. Tak tahu, dia sungguh tak tahu. Ibu,
Percayalah, selama ini ibu yang kumangkasih. Itu ibu. Baik. Andy. Rizky memang anak Intan Pratiwi. Dulu aku sendiri di punggung tangannya, ku sayap pisau jadi salib. Takut nanti tak bisa kenal dia. Anak kecil itu menangis, sakit sekali. Ibu, aku tak apa. Kalian makan, minum dariku. Siksa anakku. Masih mau asetku. Minta maafkan Arif. Biar dia tinggal, jadi tuan muda lagi. Jangan mimpi. Ibu, aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Aku tak sengaja ketahui identitas Ratna. Tapi aku tak tahu cara bilang ke ibu. Aku takut kalau ibu tahu, ibu tak cinta aku lagi. Aku cuma mau jadi anak ibu. Ibu, saat kau hina Rizky, kenapa tak lepaskan dia? Beri dia kesempatan. Aku tak tahu Rizky juga anak ibu. Rekaman itu bukan tak bisa buktikan. Kalau aku tahu dia adikku. Pasti aku jaga dia baik-baik. Aku bukan adikmu. Takutnya kau tahu, malah pukul lebih kasar. Takkan, Rizky, maaf. Tak patut pukul dan siksa kau. Aku minta maaf. Biar ibu biarkan aku tinggal. Nanti kau suruh apapun juga, mau apapun juga bisa. Rizky kurang cerdas. Asal bisa tinggal di sini, harta Pratiwiku pasti jadi milikku. Benar apapun juga mau. Cuci, masak, kerja pembantu. Aku bisa lakukan. Baik, ku beri kau satu kesempatan. Pukul Budi, Ratna Dewi, 100 tamparan masing-masing. Kenapa? Nggak mau. Kamu mau jadi anakku, kan? Mereka hianatiku. Kau harus balas dendam untukku. Tapi mereka itu... Nggak mau. Keluar dari rumah ini. Pengawal, bawa mereka bertiga. Keluarkan. Aku mau. Baik. Ayo mulai. Cepat. Jangan buang waktu. Kau, Budi, Ratna Dewi, kalau kalian berani memukul balik atau menghindar, keluar dari rumah ini. Pukul Budi. Pukul Ratna Dewi. Pukul bergantian. Andi, Ratna dan Budi, tiap orang sudah pukul 100 kali. Aku tak hitung. Aku juga tak hitung. Baik. Mulai pukul lagi. Pukul sambil hitung. Ulang lagi. Sambil pukul, sambil hitung. Intan Pratiwi! Kenapa? Gak mau. Pergi aja langsung. Satu! Dua. 25, 27, 100 gestionmi. Pakai tenaga. Keluarga Pratiwi gak kasih makan. 120! 121! Intan Pratiwi, saat aku jadi kepala keluarga, aku akan habisi kamu. Dan anak bodohmu. 199, 200. Memang pantas anak didikan kalian. Cara memukulnya sangat hebat juga. Kedua pipinya meradang sama besar. Ibu, asal ibu senang, aku tetap di sini, menghormati ibu. Tenang dulu. Karena kamu sudah balas dendamku, kamu juga harus balas dendam anakku, Ratna Dewi.
Di punggung tangan Rizky, dia lukai silang. Kau lukai tangannya. Persis seperti itu. Kenapa lihatin aku? Kau kan rela tinggal di sini. Adikmu ditindas. Kau sebagai kakak, bantu bela dia. Ada yang salah? Jangan dengar mereka. Aku mau tetap menghormati ibu. Jadi, aku tetap di sini. Mau hormati aku? Lakukan tindakan nyata. Buat aku senang. Jangan cuma omong. Jangan! Jangan! Jangan, Arif! Arif! Sekarang, bolehkah? Kamu tuli atau apa? Harus persis sama. Posisi dan bentuknya. Tak boleh ada yang salah. Jelas-jelas miring. Di tangan anakku yang di punggung tangan. Tak sama. Ulang. Intan! Jangan keterlaluan! Aku memang tega. Tak suka. Bawa anakmu pergi. Mau uangku, tak mau dengar aku. Apa gunanya kau? Cepat pergi. Keluarga Pratiwi tak terima orang biasa. Kau belum sadar. Dia main-mainkanmu. Dia tak berniat kau tinggal di sini. Benar. Aku main-mainkan dia. Kalau dia bikin aku senang, mungkin aku biarkan dia tetap di sisiku. Buat hiburan. Intan! Intan, kau maki orang biasa. Kau sendiri apa sih? Kau pilih-pilih nikahi Budi. Tapi dia cinta padaku. Sejak lahir, anakmu yang lucu. Tapi sejak kecil, yang kau genggam, nikmati kemewahan, itu anakku, Ratna Dewi. Saat ku buat tato di tangannya, anak kecil ini menangis sampai susah bernapas. Hahaha. Intan, kau dimainiku belasan tahun. Tak bisa jaga suami, tak bisa lindungi anak. Kau yang biasa. Selama hidupmu, kau hanya bisa hidup di bawah bayanganku, Ratna Dewi. Kau! Ibu! 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 Kenapa belum mati saja? Kalau begitu, semua milik Pratiwi jadi milikku. Tak sangka ada bonus. Wanita ini mending jangan bangun seumur hidup. Syukurlah. Jangan sampai selamat. Dr. Wijaya, gimana ibu? Darah tinggi. Darah mendadak naik. Kondisinya tak baik. Sekarang sedikit stabil. Tapi tak tahu kapan bisa bangun. Maksudmu, Intan mungkin takkan bangun. Kalau Ibu Intan tak bangun, kalian senang. Kami cuma kaget. Tak sangka. Sebagai keluarga, tak tahu tubuhnya, tak enak. Malah buatnya pingsan. Dr. Wijaya, kamu dokter pribadi yang kami sewa. Jaga sikapmu. Ingat rumah ini, Pratiwi diam. Ngapain marah-marah? Hah? Kok kamu anggap diri sebagai tuan muda Pratiwi? Sekarang Intan hampir mati. Harta Pratiwi harusnya milikku, Arif. Hampir mati. Apa maksudnya? Rencana pengobatan belum bahas. Sebagai keluarga, sudah mau menyerah. Kamu bilang kondisinya tak baik. Masih perlu bahas apa? Kamu keluarganya? Kamu? Aku suami Intan.
Aku tak tega. Dia menderita. Kau tak bisa bangun langsung. Rencana pengobatan tak usah bahas. Lepaskan! Kalau ibu terjadi apa-apa, kalian semua mati. Apa? Mau kami mati? Sudah begini, masih berani di depanku berlaga tuan muda. Aku anak kandung ibu. Pratiwi, tuan muda sah. Kamu yang tak punya harga diri. Anak haram yang tak punya muka. Anak haram ya? Oke. Biar kau lihat sendiri. Bagaimana tuan muda sah seperti kamu berlutut di depanku. Mohon ampun. Sudah. Yang terpenting sekarang, ambil alih perusahaan. Perusahaan Pratiwi. Sayang, nasib ibumu jelek. Sudah hampir mati. Belum buat wasiat. Aku suaminya punya saham perusahaan. Ambil alih perusahaan. Sangat wajar. Dia beruntung sekali. Masih kasih kamar tamu. Kenapa tak lempar ke basement? Basement tak buat simpan wine baru kamu. Kurung dia. Lepaskan aku! Mulai sekarang, ayahku akan jadi direktur utama Pratiwi Group. Mana ada Pratiwi Group? Sekarang Pratama Group. Sayang, kamu senang? Keluarga Pratiwi kini milik kita. Intan, wanita tua itu kalau bisa langsung mati sekarang, itu lebih baik. Lagian kata dokter, kondisinya tak baik. Tunggu beberapa hari saja. Oke, nanti aku pasti buat ibu dan ayah pesta pernikahan yang paling mewah. Nenek sakit. Kenapa wajahmu pucat dan tidur di kasur? Nenek, kamu kenapa? Wah, Nenek, kenapa Nenek tak mau lihat Rafa? Paman Sistem, kapan Nenek bisa bangun? Rafa, nenekmu koma. Mungkin takkan bangun lagi. Kenapa? Rafa sudah telepon, ingatkan Nenek. Kenapa Nenek masih akan mati? Rafa jadi anak tanpa ayah dan tanpa nenek lagi. Rafa, jangan nangis. Sekarang masih belum tanpa harapan. Paman Sistem, cepat bilang, gimana cara selamatkan nenek? Ayahmu sekarang dikurung di kamar tamu Pratiwi. Aku bisa sembunyikan kamera dan pandangan orang biar dia bisa selamatkan nenek. Tapi, kau akan kehilangan kemampuan telepon waktu. Kehilangan telepon waktu? Jadi kalau ayah ketemu, tak bisa video call? Tak bisa kasih tahu soal masa depan buat lawan penjahat? Nara, lagian, kau mungkin kehilangan satu-satunya kesempatan bertemu ayahmu. Kalau nenek nggak ada, ayah juga tak pasti bisa selamat. Untuk apa kemampuan telepon waktu itu? Paman Sistem cepat panggil ayah selamatkan nenek, biar nenek bangun. Rafa, aku mau ingatkan, kemampuanku terbatas hanya bisa sembunyikan dari kamera dan orang Pratiwi. Di jalan nanti apa ketahuan, aku juga nggak tahu. Kamu yakin mau lewatkan kesempatan bicara sama ayah? Aku juga nggak bisa, biarin nenek mati. Asal ada harapan, tak boleh menyerah. Baik, aku hormati pilihannya. Lepaskan aku! Penjahat ini menipu ibu puluhan tahun. Lukai dia. Hina dia. Kenapa mereka bisa hidup bebas? Kenapa? Kenapa? Ada apa ini? Mereka tak bisa lihat aku. Dengar ya, cuma beberapa hari. Tak sangka Pratiwi Group malah jadi Pratama Group.
Tak tahu Bu Intan kapan bisa bangun. Harta sudah direbut orang-orang licik itu. Bangun pun tak berguna. Lagian katanya Bu Intan tak ada pengawalnya. Jelas-jelas tak mau Bu Intan hidup. Ibu, kamu harus selamat. Kenapa begitu lancar? Semua orang sepertinya tak bisa melihatku. Sudahlah, selamatkan ibu dulu. Ibu. Keluarga Pratiwi sudah direbut oleh Arif. Harus pergi dari sini. Cari cara obati ibu. Bukannya itu Rizky dan Intan? Si wanita tua itu. Bukannya Intan sudah sekarat? Bukannya Rizky dipenjarakan Arif? Kenapa di sini? Kayaknya mereka menyelinap keluar. Rizky si lucu ini ternyata hebat juga. Ku bilang Arif dulu. Halo? Arif? Dasar tak becus. Orang sekarat pun tak bisa awasi. Tuan Arif, sudah cek semua CCTV? Tak ada yang masuk kamar Intan, seperti lenyap tanpa jejak. Jangan asal ngomong. Tak temukan orangnya. Semua keluar. Baik. Halo? Aku lihat Rizky dan Intan. Apa? Kau lihat Rizky dan Intan? Harus bawa pulang. Tak usah bawa pulang. Mereka begitu mau pergi, biarkan saja di luar. Ayo. Arif, kerjaan kami tenang saja. Intan dan Rizky sudah mati. Benar-benar aman. Tentu saja, aku sudah buang mereka ke sungai. Intan, wanita tua itu, berani usir aku. Tak sangka, dia mati tanpa kuburan. Tanpa Intan dan Rizky, dua sampah. Perusahaan di bawah Arif tak sangka akan berkembang, melampaui terkaya. Sudah dekat. Arif jadi terkaya. Jangan lupa, ajak kami dua orang. Kita sahabat. Lupa siapapun, takkan lupa kalian. Apotek keluarga Santoso. Agus Herba dari apotek itu sangat jago pengobatan herbal. Bu Intan berniat kerja sama mereka, tunggu ketemu untuk bahas. Bu Intan apa? Tak bisa bicara, pergi sana. Apotek jelek itu, tahunnya bisa dapat berapa? Intan si sampah. Selama ini, perkembangan perusahaan lambat sekali. Batalkan semua proyeknya. Yang dulu. Juga, jangan lupa hubungi media. Sebar kabar kematian Intan ke seluruh dunia. Ayo. Perusahaan hampir bangkrut. Sayang Bu Intan, usaha sebelumnya, saatnya cari kerja baru. Kabarnya teknik jarum hidup bisa bangkitkan orang mati, tapi sudah hilang ribuan tahun. Ayah, kau pulih. Nanti kerjasama Pratiwi Group, bahas kerjasama pasti bikin dunia medis kaget. Oh, kelopak matanya gerak, mau bangun. Tak sangka di sungai lama-lama bisa cepat bangun. Ada apa? Bukannya mau bangun? Kami terlambat menolongnya. Terlalu lama di air. Darah seluruh tubuhnya seperti terkurung. Hanya teknik jarum hidup yang bisa atasi. Darah sedikit, tapi teknik jarumnya cuma pulih separuh. Hasilnya harus tunggu dulu. Setengah juga bagus. Kalau ini tersebar, langkah rumah kita bisa sampai robek. Perusahaan besar harus minta kerjasama kita.
Ingat ya, jangan asal bicara, jangan asal janji. Apotek kita sudah setuju kerjasama Pratiwi Group. Jadi orang harus jujur. Cuma contoh saja. Aku ke Pratiwi Group. Bahas detail kerjasama. Iya. Kau jaga di sini. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Baik. Oh ya, anak sebelah mau bangun. Kau jaga juga. Baik. Aku dari Apotek Santoso, Agus Santoso. Aku datang bahas kerjasama. Kemarin dengan asisten Bu Intan, sudah janji bertemu. Bu Intan apa? Kantor kami tak ada orang itu. Pak Arif. Kau anak Bu Intan? Aku dari Apotek Santoso, Agus Santoso. Soal kerjasama... Intan memang buta. Apotek rongsokan. Tak pantas kerjasama. Pratiwi Group. Ayo. Direktur Utama Pratiwi Group, Intan Pratiwi, wafat tragis. Mayat telah dibakar dan dikebumikan. Direktur Utama Pratiwi Group meninggal? Entah bagaimana ayah hari ini. Negosiasi kerjanya lancar nggak? Aduh. Siapa meninggal? Kamu sudah bangun. Kamu bilang siapa meninggal? Direktur Utama Pratiwi Group, Intan Pratiwi. Arif, Budi, Ratna. Kalian harus ikut mati sama ibu. Ibu masih hidup kok. Mau kubur apa? Kamu? Apa katamu? Yang jatuh ke sungai bareng kamu. Bu Ratna itu ibumu kan? Dia masih hidup? Belum mati kok. Di mana? Di sini. Ibu! 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 Tenang saja, ayah sudah pakai teknik jarum hidup. Bu Ratna nggak bahaya. Teknik jarum hidup? Iya, Bu Ratna beruntung. Pas ayah lagi latihan teknik jarum hidup. Ayah, kamu kenapa? Bukannya ayah ke Pratiwi Group bahas kerjasama? Kenapa ayah keseleo sampai begini? Anak Bu Intan menghina apotek kita. Menghina aku sebagai pengemis dan menusukku keluar. Pratiwi Group? Mereka ada hubungan dengan Pratiwi? Apotek rusak? Apotek kita cuma kecil, mana ada rusak? Dan bukan siapapun bisa pulihkan teknik jarum hidup Nusantara. Kalau bukan, sudah janji sama mereka. Siapa mau kerja sama harga murah? Keterlaluan, aku akan tuntut mereka. Kembali. Pratiwi Group sangat besar. Kita tak bisa lawan mereka. Mereka yang datang minta kerjasama. Bukan kita yang minta kerjasama mereka. Kenapa mereka bisa langsung batal kerjasama? Jangan ribut lagi. Kepalaku sakit. Saatnya berikan jarum. Bantu aku. Soal lain nanti saja. Jika teknik jarum hidup sudah pulih sempurna, tak usah repot begini berulang-ulang. Berikan jarum. Ternyata teknik jarum hidup hebat. Terima kasih Dr. Rizky sudah selamatkan ayahku. Teknik jarum hidup Nusantara. Ayah, gimana kali ini? Masih butuh waktu lagi. Teknik jarum hidup Nusantara cuma bisa pulih separuh. Nanti akan sembuh. Teknik jarum hidup Nusantara hebat? Tadi di otakku suara itu muncul. Sepertinya juga teknik jarum hidup. Gimana badanmu? Ada yang tidak enak? Enggak. Terima kasih. Sudah selamatkan kami. Ya, ini takdir. Sebenarnya, terima kasih ibumu. Gejalanya sangat langka. Memicu inspirasiku. Baru bisa pulihkan separuh jarumnya. Kabarnya teknik jarum bisa bangkitkan mati. Bawa hidup dari kubur sebelum ayah pulihkan. Sudah hilang 1000 tahun. Ayahku di dunia ini satu-satunya yang mahir teknik ini. Belum mahir. Cuma tahu dasar.
Belajar seumur hidup, baru pulih separuh. Jadi, saat ibu kerja sama kalian, apa karena teknik jarum hidup? Ibumu? Iya, ibuku Intan Pratiwi. Bu, Intan Pratiwi. Kau anaknya? Benar, dia Intan Pratiwi. Aku anaknya, Rizky. Gak mungkin, baru di berita, Direktur Pratiwi Group Intan Pratiwi meninggal. Sudah dikubur. Direktur Intan meninggal. Kapan kabarnya? Barusan saja. Ceritanya panjang. Terima kasih lagi sudah selamatkan ibu. Oh, aku ingat. Waktu di sungai, dengar dua pemuda bahas Intan Pratiwi. Aku tak mikir. Terus di sungai, temukan kalian. Saat ini ku coba. Dua pemuda itu yang membunuh, yang buang kalian. Jadi, suami Bu Intan kira Bu Intan sudah mati. Ganti Pratiwi jadi Pratama. Suami Bu Intan, si Budi itu, bayar orang bunuh Bu Intan dan anaknya. Pantas saja bisa ingkar janji. Tak mau kerja sama kita. Tak tahu malu. Tak benar juga. Kau anak Bu Intan. Jadi di Pratiwi Group, siapa yang kulihat? Dulu Budi dan simpanannya menukar Arif ke rumah. Arif Pratama. Itu anak haram. Menukar anak. Guru, ada yang cari. Ya, aku datang. Setengah jam lagi cabut jarum Bu Intan. Jaga dia. Ya, baik. Kau mau apa? Kau bilang, teknik jarum hidup bisa bangkitkan orang mati. Ku coba. Coba apa? Teknik jarum hidup. Maksudmu, kau juga bisa teknik jarum hidup? Mungkin, kurasa Paman Agus tak bisa pulihkan karena cara jarumnya terlalu hati-hati. Sebenarnya bisa. Aku tahu kau cemas, Bu Intan. Tapi tenang dulu. Sementara ini, nyawanya aman. Tenang saja. Ya. Aku tutup pintu. Kau mau bunuh? Hei, kau mau bunuh dia? Rizky. Dia? Duduk. Kenapa sedih sekali? Belakangan ini, kerjasama dengan tim riset Farma Nusantara. Proyek terhambat, tak ada kemajuan. Karena hal ini, Farma Nusantara marah. Tak ada. Direktur utama selalu ramah. Rekan begitu baik, kenapa risau? Kau ini terlalu keras terhadap diri sendiri. Halo? Apa? Mau bangun? Rizky. Rafa. Ini ya. Juga salah. Kok bisa nggak sih? Ini ibumu sendiri. Dulu aku dipukul. Saat terluka, ingatan lama muncul. Bisa pukul aku. Pukul kepalaku. Sudahlah. Biar aku sendiri. Tak bisa ya, tak bisa. Tak usah bunuh diri. Ini yang dikabarkan. Teknik jarum hidup Nusantara. Ini yang hilang 1000 tahun. Teknik jarum hidup Nusantara. Teknik jarum hidup Nusantara sudah pulih.
Anakku, Ibu, aku di sini. Tak apa. Ibu baik-baik. Ibu harus bangun. Temui Rafa. Siapa Rafa? itu. Ibu! Ya. Paman Agus, cepat periksa ibu. Kenapa pingsan lagi? Teknik jarum hidup Nusantara. Kau sudah pulihkan. Kau cek nadi ibu sendiri saja. Aku tak bisa. Paman Agus, cepat periksa. Tak apa-apa, cuma tubuh lemah, perlu istirahat. Belakangan ini tak boleh bergerak, tak boleh turun. Terima kasih lagi. Kau selamatkan ibu. Ya, tak usah terima kasih. Teknik jarum hidup kau yang pulihkan, kau yang selamatkan ibu. Gimana kau bisa pulihkan teknik jarum hidup? Bisa demo lagi? Suntik aku! Aku tak takut. Aku tak bisa. Hah? Aku lupa ingatan. Tadi itu cuma ikut perasaan. Tak apa, aku sudah rekam. Tunggu aku selesaikan. Aku kembalikan HP-mu. Paman Chandra, aku kirimkan videonya. Sudah, Paman Chandra. Halo, aku sudah temukan cara. Proyek bisa dilanjutkan. Pratiwi Group? Pratiwi Group mana? Mau kerja sama Pharma? Tunggu aku pulang saja. Pak Arif, apa benar Tulus mau kerjasama? Aku datang sendiri. Apa kurang tulus? Proyek kami sudah separuh jalan. Tulus yang kamu bilang masuk pas di tengah, tapi mau ambil semua keuntungan proyek 60%. Direktur Hendra, kudinar proyek kalian bakal berhenti. Pratiwi Group ikut sekarang. Itu bantuan buat kalian. Lagian, kami cuma minta 60% keuntungan. Ini sama kayak amal kan? Bener kan? Pak Arif bisa jamin, dengan Pratiwi Group bergabung, proyek pasti bisa sukses. Pratiwi Group, perusahaan besar. Aset kami 10 kali Pharma Nusantara. Sukses itu pasti terjadi. Lagian, cuma obat, asal tak membunuh. Tak tahu malu, tak punya rasa hormat. Keluar dari sini! Kamu siapa? Direktur Hendra, aku tulus bawa Pharma Nusantara untung. Kalian tega sikap begini? Ini kepala proyek kami, Universitas Utama Nusantara. Kepala proyek apa? Aku tak setuju. Cepat ganti dia. Atau gak usah bicara kerjasama. Keluar sana! Aku tak mau kerjasama orang yang main-main dengan nyawa. Aku CEO Pratiwi Group. Tanpa Pratiwi Group, proyek kalian takkan pernah sukses. Direktur Hendra, aku sudah temukan rekan kerja baru, Apotek Keluarga Santoso. Aku jamin kalau mereka bergabung, proyek kita pasti sukses. Apotek Santoso? Apotek rongsokan itu? Tak tahu diri. Tunggu bangkrut saja. Halo, Pharma Nusantara itu sampah. Beraninya kau rekomendasikan? Pak Arif, tenang dulu. Ada apa? Hendra si bodoh itu pilih Apotek Santoso kerjasama dengannya. Harusnya tidak. Kabarnya pengusaha terkaya sangat antusias proyek ini. Mau investasi ke Pharma, tapi masih menunggu. Pharma tak tahu soal ini. Saat ini bergabung proyek paling untung. Kabar gosip paling palsu. Proyek sampah. Mana mungkin pengusaha terkaya tertarik? Harusnya akurat. Jangan sebutkan lagi. Pratama Group tak kerja sama sampah. Bu Intan, secerdas itu, orangnya bijak. Kok punya anak yang sombong dan kasar? Tenang, Direktur Hendra. Sudah kubilang kan, Apotek Santoso sangat kuat. Kita kerjasama mereka. Aku tahu, bahan obatnya bagus, tapi mereka tak pernah ikut riset. Apotek mereka baru, ada orang baru yang pulihkan teknik jarum hidup Nusantara. Teknik jarum hidup, kabarnya bisa bangkitin orang mati. Teknik jarum hidup Nusantara? Aku sudah teliti naskah kuno. Teknik jarum hidup bisa atasi proyek ini 99%. Masalahnya, kukira tak ada harapan lagi. Tak sangka bisa dipulihkan. Bagus sekali. Aku ke keluarga Santoso, bicara sama orang baru soal kerjasama. Direktur Hendra, tak usah buru-buru. Biar ku teliti dulu. Teknik jarum hidup baru pergi.
Kenapa? Aku pergi sekarang. Tak ganggu telitianmu. Anak itu tak normal. Pulihnya lumayan, tapi kok terus ngantuk? Cuma sadar sebentar, kayak bisa turun. Makan obat dulu. Siapa tahu habis makan obat langsung sembuh. Mentalmu jauh lebih baik. Kamu juga lebih tenang. Seperti ini, aku bisa tenang. Kau ke Pharma Nusantara, ikut proyek barunya. Jangan minum, obatnya beracun. Saat aku urus ampas obat, ada 4 obat racun. Cepat lapor polisi. Jangan suapi. Kau nggak dengar, Randy obatnya beracun. 4 obat itu aku yang taruh. Rizky, kok gila? Racun ibu kandungmu. Kurasa tambah 4 obat ini, efeknya lebih baik. Kau merasa lagi, tapi 4 obat ini beracun. Bagus beracun. Hebat, sangat hebat. Resepku cuma untuk perawatan. 4 obat ini sangat kuat efeknya. Persis seperti teknik jarum hidup Nusantara. Akupunktur biasa cuma bisa mengatur aliran darah. Tapi teknik jarum hidup Nusantara bisa bangkitkan orang mati. Tapi racun 4 obat ini beneran ada. Gimana cara neutralisasi? Resep aneh begini, sangat ketat syaratnya. Rizky, bisa pulihkan teknik jarum hidup Nusantara. Pasti, resep begini, dia sudah teliti. Aku cuma ikut perasaanku. Paman Agus. Rizky, kau beneran anak kandung Bu Intan? Kenapa tiap-tiap hari selalu buat masalah yang bikin deg-degan? Aku sudah cicipi, gak beracun. Ibu, Gimana rasanya? Nadi sangat baik. Aku sudah berbaring lama. Kaki dan tangan kaku. Aku mau jalan-jalan. Bagus sekali, Ibu. Akhirnya Ibu bisa jalan. Luar biasa. Memang luar biasa. Sekaligus minum, langsung sembuh. Rizky, kau bagaimana bisa? Gak mungkin cuma intuisi. Hah? Kurasa sepertinya pernah banyak kali pakai teknik jarum hidup Nusantara. Beberapa hari ini, saat aku pegang jarum, seperti reaksi alami. Tak perlu berpikir, bisa langsung tusuk titik yang tepat. Oh, obat ini juga cuma perlu cium bau, langsung tahu cara campur mereka agar bisa hasilnya sesuai harapan. Anakku pintar sekali. Racikan ini ditambah teknik jarum hidup Nusantara bisa atasi masalah Pharma Nusantara. Aku segera beritahu Profesor Chandra. Ibu harus istirahat sekarang. Jangan capek. Aku baru bangun, gak capek. Kesehatan lebih penting. Oke, ikuti kata anakku. Tadi dengar Dr. Agus, proyek Pharma Nusantara. Apa sebenarnya ceritanya? Apotek keluarga Santoso bukannya kerja sama Pratiwi Group. Aku pernah bilang ke asistenku. Sebenarnya... Budi? Arif? Bilang saja. Mereka bisa bunuh aku. Berbuat kecil lagi. Aku siap menghadapinya. Budi, mengganti Pratiwi jadi Pratama. Semua aset Pratiwi sudah direbut. Arif dan Ratna. Arif sekarang jadi CEO. Proyek yang ibu tetapkan, semua dibatalkan. Dasar tak becus. Aku dapat kabar. Pengusaha terkaya suka Pharma Nusantara. Tapi Pharma Nusantara tak pernah buat hasil yang hebat. Jadi masih menunggu. Kalau Pratiwi kerjasama Apotek Santoso bisa lebih cepat hasilnya keluar. Bisa gantikan Pharma. Diterima pengusaha terkaya. Budi, Arif, dasar sombong.
pasti bangkrut. Ibu, istirahat saja. Aku cari cara. Ambil kembali aset Pratiwi. Sayang, uang itu harta dunia. Aku tak sedih karena hal ini. Tapi barangku, mereka tak pantas pakai. Semua untuk Rafa. Rafa? Anakmu, cucuku. Ibu, apa ibu bilang? Aku tak punya pacar. Mana ada anak? Rafa itu anakmu nanti. Lucu dan ceria. Sayang, kau harus baik-baik sama ibu Rafa. Susah-susah mengasuh anak. Jangan kecewakan gadis itu. Kau bilang dulu pernah pacaran nggak? Apa mungkin kau sudah kenal ibu Rafa? Gak mungkin sama sekali. Ayah, Ibu. Aku dapat undangan simposium herbal. Simposium herbal? Iya. Itu acara para otak-atik herbal, kan? Buat apa ikut acara itu? Serigala otak berkumpul. Dasar membosankan. Aduh, apa yang mereka bahas tak penting. Yang penting, katanya adik, pengusaha terkaya juga ikut. Kantor kita sekarang mau naik tingkat, harus usahakan kerjasama terkaya. Wah, anakku, kamu hebat sekali. Baru ambil alih perusahaan, sudah bisa hubungi terkaya. Pengusaha terkaya? Ku dengar, pengusaha terkaya cewek 20-an. Kalau begitu, adiknya pasti lebih kecil. Kirim anak kecil ke simposium herbal. Mana mungkin? Budi, walau belum pernah muncul, tapi bagaimanapun, mana mungkin dia cewek 20-an? Ayah, gosip aneh ini dengar dari mana? Pengusaha terkaya palingan 40-50 tahun, dan dia pria. Pria? Tapi ku dengar, pengusaha terkaya baru-baru ini ditinggal pacar. Kalau benar wanita, pacarnya itu bodoh ya. Jangan sama terkaya. Malah dia yang tinggalkan. Betul. Benar juga. Prediksi awal, efektivitasnya lebih baik dari teknik jarum hidup. Hasilnya lebih baik dari teknik jarum hidup Nusantara. Prediksi awal begitu. Hasil sebenarnya mungkin setara dengan teknik jarum hidup, atau bahkan lebih tinggi. Bisa setara dengan teknik jarum hidup. Itu sudah aja keajaiban. Malah lebih tinggi. Tak percaya, teknik jarum hidup bisa bangkitkan orang mati. Meski hasilnya cuma setara saja. Kalau kabar ini tersebar, pasti akan mengguncang dunia medis. Bangkitkan orang mati, berlebihan. Hasil obat ini jauh lebih baik dibanding saat project dimulai. Yang kami perkirakan lebih kuat 100 kali lipat. Jangan sebar kabar ini dulu. Aku siapkan dokumennya untuk simposium herba. Nanti baru umumkan. Baik. Gak usah ibu temenin ke simposium herbal. Ibu, tubuhmu masih perlu istirahat lagi. Simposium ini, keluarga Arif juga ikut. Jangan biarkan moodmu rusak sama mereka. Lain kali saja. Baik, ikut kata Rizky. Cepatlah, hari ini kamu bintangnya. Ayo pergi. Direktur Budi, kenapa ikut juga simposium herbal? Perusahaan harus berkembang. Tak boleh cuma fokus ke lingkungan sendiri. Harus sering keluar dan temui senior. Belajar terus. Direktur Budi memang pintar. Tak seperti aku, cuma mau ikut heboh. Ini siapa? Istriku, Ratna Dewi. Bukannya ini. Wah, ini. Intan dan Dewi seperti saudara. Urusan rumah, semua dia urus sendiri. Arif itu juga Dewi yang besarkan. Saat Intan masih hidup, dia khusus menyuruhku jaga Ratna baik-baik. Selain Bu Ratna, tak ada yang bisa menggantikan ibu. Lihat anak ini. Arif memang soleh, baik hati, anak yang sangat baik. Sikapnya itu, selain Intan, cuma Dewi yang bisa atasi. Sayangnya,
Dewi harus menanggung. Tak apa, Arif selalu aku rawat sejak kecil. Serahkan ke orang lain, mana bisa tenang. Bagus sekali. Pasti. Intan di surga bisa tenang. Tak tenang? Kenapa tak langsung nikahi Arif? Kamu... Anak haram, bukannya sudah mati? Kenapa kau di sini? Ini teman Arif. Arif? Bukannya Budi, pengantin laki. Kenapa anaknya tak Pratiwi? Ada apa? Jika Rizky masih hidup, maka Intan. Saat hidup Bu Intan, sangat cinta Budi. Mereka suami istri, tak peduli soal ini. Oh, baru umumkan kematian Bu Intan, langsung ubah nama perusahaan menjadi Pratama Group. Itu namanya tak peduli. Mungkin harus dibilang tak tahu balas budi. Lebih tepat, Rizky? Siapa Rizky? Kau bukan Rizky. Rizky si bodoh itu sama anak kecil di depan. Benar-benar mirip, tapi aura jauh berbeda. Jangan takut sendiri. Siapa kau? Simposium Herbal, barulah. Petugas keamanan. Buang dia dari sini. Kalian mau dengar dia usir aku? Aku penerus Pratama Group, peserta simposium. Tak dengar aku? Mau dengar kau, si preman ini? Okey, nanti jangan minta padaku. Aku takkan masuk. Setelah uji akhir, obat kita lebih efektif dari prediksi Rizky. Bahkan lebih baik, 3 kali lipat dari teknik jarum hidup. Wah, 3 kali lipat? 3 kali lipat dari teknik jarum hidup. Kemarin Rizky pulang, tak bilang soal ini. Dia terlalu pendiam. Kalau aku, pasti kasih tahu semua orang. Mana Rizky? Sudah mau dimulai, kenapa belum masuk? Rizky ini bintang hari ini. Harusnya dia presentasi. Siapapun yang hilang, dia harus ada. Dia di luar, biar aku cari. Halo? Kau yakin Rizky sudah mati? Arif, kau tak percaya padaku. Aku sendiri lempar dia ke sungai. Jadi kenapa dia muncul di simposium herbal? Gak mungkin! Kau kira aku buta? Aduh Arif, tenanglah. Pas aku lempar dia, tunggu dulu baru pergi. Pasti sudah mati. Meski ada yang tarik, yang diambil juga Maya. Pasti bukan Rizky. Syukurlah, anak sialan itu. Rizky, kok kenapa? Maaf, mungkin hari ini tak bisa ikut simposium herbal. Aku tak berani lawan penerus Pratama. Kan bilang mirip. Nggak mungkin, benar-benar nggak mungkin. Penerus Pratama Group? Ada apa Rizky? Kenapa belum masuk? Penerus Pratama, tamu simposium. Kata aku preman, cuma satu kata. Suruh aku keluar. Berani aku masuk. Direktur Budi, Arif, Rizky bukan? Preman atau apa? Rizky, peneliti Farma Nusantara, juga tamu undangan. Kenapa nggak boleh masuk? Kau bilang dia peneliti. Jadi peneliti. Farma Nusantara, itu tempat sampah. Jadi orang kalian. Pasti sampah. Petugas keamanan? Bukannya kau suruh, usir dia keluar. Selain itu, usir semua sampah ini. Keluar dari sini. Kau keterlaluan. Simposium herbal. Rumah kalian? Gak usah usir. Aku pergi sendiri. Rizky. Siapa yang pulihkan teknik jarum Rizky? Teknik jarum hidup? Kau pulihkan teknik jarum hidup? Iya, benar.
Silakan, berbicara di atas. Maaf ya, aku cuma sampah. Preman, nggak pantas ke simposium. Pulihkan teknik jarum masih nggak pantas. Siapa yang pantas? Penirus Pratama Group. Dia nggak punya hak. Kau harus cepat naik, berbicara ke semua. Semua sudah nggak sabar. Kau mau apa? Baru mau naik bicara. Kecuali, dia mohon. Teknik jarum hidup apa? Cuma penipu jalanan. Kegunaan teknik jarum hidup sangat hebat. Jika bisa dipulihkan, pasti bermanfaat bagi pasien. Kalau nggak tahu, jangan sok tahu dan bercanda. Kalau tak ada hal lain, aku pamit dulu. Semalam, siapkan presentasi. Kurang tidur, harus pulang tidur lagi. Presentasi baru? Bukannya bahas teknik jarum hidup? Ada produk baru? Jarumi ribet banget. Obat pil jauh lebih praktis. Ini hasil kerjasama Farma Nusantara serta Apotek Santoso, produk baru kami. Jangan tunggu lagi, cepat jelaskan. Gak bisa, sudah kubilang, dia harus mohon padaku. Arif, biar aku yang mohon. Cepat mohon padanya. Rizky, jangan terus-terusan. Kalau begitu, aku bisa. Lebih serakah lagi. Boleh aku masuk? Kau harus mohon padaku. Lalu sujud 90 derajat dan undang aku ke atas. Dasar anak durhaka! Kenapa disebut anak durhaka? Kenapa Direktur Budi begitu? Biar aku jelaskan ke kalian. Belakangan ini, ibuku celaka kecelakaan. Tapi sebenarnya, ini disengaja. Dia yang lakukan. Silakan. Memang pantas penerus Pratiwi. Patuh sekali. Ini hasil riset dari Teknik Jarum Universitas Utama Farma Nusantara, produk terbaru kami. Barang ini sehebat itu. Gak mungkin. Rizky itu cuma orang bodoh yang gila. Dia gak mungkin Rizky... Anak perempuan murahan. Kalau dari dulu, seharusnya aku habisi dia. Sudahlah, banyak orang. Jangan asal bicara. Sangat senang bisa berbagi hari ini. Terima kasih. Hebat sekali. Maksudmu, efek obat ini lebih hebat dari teknik jarum? Menghidupkan mayat, walau cuma gosip, tapi produk terbaru kami memang melampaui teknik jarum hidup. Benar, produk terbaru ini harus kerjasama dengan perusahaan kami. Aku cuma mewakili Apotek Keluarga Santoso, Riset Farma Nusantara. Soal kerjasama, kalian harus cari Farma Nusantara dan Apotek Keluarga Santoso. Sombong apa? Farma Nusantara dan toko obat Santoso bisa bikin apa? Orang simposium ini paling pandai acting. Produk baru apa? Cuma sampah. Arif, kau bilang adik pengusaha terkaya datang? Mana dia? Iya, belum ada kabar sampai sekarang. Jangan-jangan nggak datang. Dasar sia, kalau bukan karena adik pengusaha terkaya datang ke simposium, siapa mau ke tempat jelek ini? Dasar orang miskin yang nggak tahu dunia. Siapa yang bisa saingi Pratama Group? Simposium herbal bukan tempat pamer harta. Nggak suka, cepat pergi. CEO Pratama Group, penerus Pratama Group, serta pengelola rumah. Nggak suka simposium, itu wajar. Pengelola rumah? Siapa? Sepertinya itu pengelola rumahnya. Rizky, kamu salah orang. Itu istri baru Direktur Budi. Oh, lihat aku. Nyaris lupa. Pengelola rumah ini besarkan Arif. Tak bisa lepas. Harus nikahi Direktur Budi. Tak ada pilihan. Apa maksudnya? Merawat Arif harus nikahi Direktur Budi. Kalau begitu...
Kalian kira kami bodoh? Kalian marah? Aku cuma nggak mau bahas. Bu Intan baru meninggal, langsung nikah lagi. Perusahaan jadi Pratama Group. Sekali lagi, kasih tahu semua orang. Kamu senang? Tak tahu diri. Dasar brengsek. Pratama Group. Tak peduli orang miskin kalian. Benar. Yang datang ke simposium, semua miskin. Kami tak pantas untuk Pratama Group. Keluar dari sini. Keluar! Keluar! Dasar orang. Mulai sekarang perusahaan kami takkan kerjasama dengan mereka. Betul, sombong sekali. Siapa kerja sama mereka? Siapa yang sial? Jangan pernah kerja sama mereka. Petugas, keluar! Usir mereka! Usir! Usir! Dasar Intan Jalang. Mati pun masih buat onar. Sudah kubilang, simposium herbal cuma kumpulan otak-atik kalian. Tetap pergi. Sekarang, lihat, wajahku diinjak-injak di tanah. Apa maksud kalian harus pergi? Aku dan anakku semua demi perusahaan. Jangan bilang kamu nggak mau hubungan sama pengusaha terkaya. Mana pengusaha terkaya? Aku cuma ketemu Rizky. Dia temukan produk baru. Semua orang bersaing kerja sama dia. Wah, kau menyesal mengusir anakmu yang sehebat ini? Apa maksudku begitu? Rizky masih hidup. Kalau begitu, apa Intan juga masih hidup? Salahnya semua. Intan yang salah. Kenapa kalian berantem? Ayah. Tenang saja. Rizky bisa selamat. Karena dia muda. Bisa selamat itu wajar saja. Intan itu sudah sakit parah. Meski diselamatkan, pasti nggak lama hidup. Benar. Lagian dokter tetap menegaskan, penyakit Intan tak bisa disembuhkan. Dibuang ke sungai, kecuali dewa turun. Kalau tidak, mana mungkin selamat. Sudah, jangan pikirkan hal yang gak jelas. Aku khawatir. Otak-atik simposium herbal. Kalau batal kerja sama kita, apa ada akibatnya? Kumpulan miskin. Apa pengaruhnya? Gawat. Banyak perusahaan mau batal kerja sama kita. Batalkan kerjasama. Kapan aku bilang mau kerjasama orang miskin itu? Mereka batalkan apa? Biar mereka mimpi saja. Tak usah dihiraukan. Masalah sepele saja, harus teriak begini. Bukan peserta simposium. Itu perusahaan kita, rekan kerja sebelumnya. Kenapa batal? Sepertinya peserta simposium yang sebarkan, kata direktur dan Arif. Bilang apa? Kata direktur sama pembantu rumah ada hubungan diam-diam. Arif juga licik. Seluruh keluarga, semua licik. Tanpa Bu Intan, perusahaan tak bisa dipercaya. Pasti bangkrut. Di samping itu, peserta simposium boikot bersama. Intan Pratiwi. Lagi-lagi Intan. Dasar jalang. Kenapa nggak hilang saja? Aku mau lihat siapa yang bangkrut duluan. Andy, sebarkan kabar. Siapa berani kerja sama mereka? Itu lawan kita. Pak Andi, ada apa? Bisa bicara perlahan? Pak Andi. Pak Andi. Halo Pak Yunus, dengarkan aku Pak Yunus. Pak Zainal, dengarkan aku. Dengar aku. Pak Zainal. Bukan. Pak Hadi. Proyek besar perusahaan kita yang terbesar, rekan kerjanya batal kerjasama. Kontrak sudah ditandatangani. Mereka batal apa? Mereka tak takut bayar denda? Benar, denda. Suruh bayar. Kata mereka, kita yang batal kerjasama. Bu Intan dulu. Kita yang langgar. Yang harus bayar, kita juga. Habislah. Sudah tamat.
Bu, Intan mau belanja apa lagi? Hari ini kita belanja sampai puas. Baju tak bisa pakai sebanyak itu. Tas pun tak bisa bawa sebanyak itu. Kamu dan ayahmu baru selamatkan aku dan Rizky. Aku belum sempat ucapkan terima kasih. Mana bisa buat kalian keluar uang lagi. Gak usah bayar. Kasih Rizky. Yang bayar sekarang dia masih hidup. Perusahaan berebut, kasih uang. Syukur Rizky mau kerja sama mereka. Anakku memang pintar dan tampan. Menantuku pasti lebih hebat. Makanya Rafa sangat disukai. Maaf. Gak apa-apa. Aku yang gak lihat. Halo, Nenek. Pria itu mirip sekali sama Rafa. Ibu, lihat apa? Gak apa-apa. Ayo jalan. Akhirnya pulang juga. Kakakmu suruh gantikan dia ke simposium herbal. Kenapa tak pergi? Dia yang terkaya, bukan aku. Soal perusahaan aku tak paham. Ke simposium bakal malu, malah bikin kacau. Beberapa hari ini kemana? Tak pulang juga. Kemana lagi? Tentu bantu kakak cari si brengsek mantan pacar. Sudah ketemu? Kalau ketemu, pasti sekarang sudah ditangkap karena tawuran. Kakakku mana? 7 bulan ini cuma bisa lihat di video call. Kalau bukan karena putus dengan mantan lucunya, aku kira dia pergi punya anak. Jangan asal ngomong. Kakakmu sejak kecil pintar. Kamu pikir kamu? Kapan dia pacaran? Malah dicampakkan. Benar-benar aneh. Ada yang lebih aneh lagi, dia pacaran online. Cowok itu cuma kirim SMS putusin, lalu hilang tanpa kabar. Kakakku dicampakan, cuma bisa nangis. Bukan begitu. Kata kakak sering ketemu. Kayaknya dia pelukis jenius. Cukup terkenal, tapi tak pernah muncul. Dia bohong. Dia bilang dia dokter hebat, bisa hidupkan orang mati. Fantasi lebih seru dari novel. Kenapa tak bisa sekaligus dokter hebat dan pelukis jenius? Kau percaya dia dokter hebat dan pelukis jenius? Atau percaya aku Rajakin? Jangan asal ngomong. Pelukis jenius tak ada, tapi dokter hebat benar ada. Yang kakak suruh kau pergi, simposium herbal. Bisa hidupkan orang mati. Ibu bohongin diri saja, jangan bohongin aku. Aku ke kamar tidur dulu. Panggil aku waktu makan. Pelukis sekaligus dokter. Putriku ini suka yang berbakat. Atau biar dia sering ketemu pemuda berbakat. Lihat bisa lupa sampah itu. Sudah, istirahatlah. Tak apa, Bu. Aku tak lelah. Rizky, pengusaha terkaya undang kita ke pesta ulang tahun ibunya bulan depan. Pengusaha terkaya? Gak kenal. Tentu saja nggak kenal. Pengusaha terkaya itu misterius, belum pernah muncul. Bu Intan, pernah ketemu dia? Meski keluarga Pratiwi sudah berkembang, tapi dibanding pengusaha terkaya, masih jauh kalah. Pas banget. Manfaatkan kesempatan ini biar kita bisa lihat gimana sih pengusaha terkaya. Kudengar pengusaha terkaya suka anak muda yang bisa melukis. Rizky, nanti lukislah, bawa sebagai hadiah. Gak bisa. Gak mau. Keluarga itu belum pernah adakan pesta. Pertama kali. Kesempatan langka. Iya, kudengar kali ini undangannya anak muda 20-an. Nggak bisa lukis, beli saja. Anak muda 20-an? Iya, kamu yang bayar. Biasanya kamu sangat murah hati. Kok hari ini pelit? Gak mau keluarin uang buat orang gak penting. Jangan, pasti nggak penting. Lihat saja, semua undangan anak muda. Mungkin ada yang cocok? Ibu Rafa mana? Ibu, kenapa lagi bahas ini? Bu Intan, kamu ini, anakmu belum punya pacar, sudah mikir punya cucu. Rizky, ingat lukis. Gak bisa. Aku bisa melukis. Di sampingku ada wanita. Tak patut kusuratmu. Tak konsultasi.
Proyek Intan yang sudah, semua kau batalkan. Staf yang dekat Intan, semua mereka, kau pecat semua. Kini perusahaanmu berantakan begini. Kalau terus begini, perusahaan bakal bangkrut. Anakku tak salah. Salahkan Intan si jalang sialan itu. Wanita itu sia. Semua yang berhubungan dengannya Tak pernah lancar. Sudah, jangan ribut. Masalah kecil saja. Halo? Serius? Rizky? Yang suara kucing itu? Rizky itu? Yakin? Baik, aku tahu. Ayah, ibu, perusahaan selamat. Ada yang mau investasi? Aku baru dapat info, berita penting. Pengusaha terkaya cari, pelukis bernama Rizky. Tak ketemu orang, cari lukisannya saja. Kata dia, jika ketemu ada hadiah. Ini pengusaha terkaya, hadiahnya pasti besar. Asal kita temukan Rizky atau lukisannya. Tak usah khawatir, perusahaan bangkit. Rizky, namanya masuk akal. Pelukis jenius mana yang bernama itu? Aku juga tak percaya. Nah, info ini bisa dipercaya. Sudah dikonfirmasi, pasti benar. Adiknya tak datang. Simposium herbal, dia cari orang. Pengusaha terkaya tak temukan, kita cari di mana? Orangnya tak pasti ketemu, tapi lukisannya aku tahu di mana. Kamu lagi apa? Wah, bukannya kamu bilang gak bisa gambar? Gambarmu bagus sekali. Iya kan? Ya, ibu tak begitu paham seni. Tapi lukisan ini, baik dari segi nuansa, warna, atau komposisi, semua sangat bagus. Cuma ini tanda tangan. Aku juga merasa lucu. Kamu juga nggak suka? Jadi kenapa kamu pakai nama seni ini? Cuma asal pilih. Hapus saja. Nama apa ini? Lucu banget. Hapus saja. Gak boleh, jangan hapus. Kamu pernah lihat pelukis bernama Rizky? Kamu saja, kan ada. Kenapa harus pakai nama ini? Soalnya dulu aku punya kucing kecil, namanya Rizky. Saat kamu tersenyum, persis seperti Rizky. Ganteng dan imut. Ganteng dan imut. Bisa digabung. Kenapa enggak? Saat kamu tersenyum, kamu ganteng dan juga imut. Tak seimut kamu. Oke, panggil Rizky. Kamu lagi mikir apa? Nggak apa-apa. Ibu, yang ibu bilang tentang Ibu Rafa. Rizky, ingatanmu pulih. Kamu ingat Ibu Rafa? Wah, alhamdulillah, aku bakal jadi nenek. Ibu, tenang dulu. Mana bisa tenang, aku bakal jadi nenek. Sayang, cepat kasih tahu ibu, Ibu Rafa sekarang di mana? Aduh, kalau dihitung, Rafa pasti baru lahir. Mungkin paling baru beberapa bulan. Waktu yang lucu. Aduh. Aku cuma mimpi buruk, tak ingat apa-apa. Lihat nanti saja. Sayang, aduh, kok bahas Rafa, ibu malah malu. Sayang, pesta ulang tahun ibu terkaya, kamu kasih lukisan ini. Ibu, demi perusahaan, ibu cari Pak Satria beli lukisan itu. Kamu tahu siapa Pak Satria? Cuma mantan pacarmu kan? Terus kenapa? Ayah takkan keberatan? Iya kan ayah? Hah, Kenapa harus beli lukisan Satria? Harus aku pergi? Susah payah dapat kabar. Pak Satria ada lukisan Rizky. Orang tawar ganda, dia tak mau jual. Sampai tahu aku anak ibu. Baru dia setuju. Diam. Kenapa marah? Aku tak marah. Aku cuma mikir harga ganda. Satria tak mau jual lukisan. Pasti dia berniat jahat. Mau pemerasan. Jangan beli lukisan. Cari cara lain. Selamatkan perusahaan. Tak usah kau pikirkan. Arif, lanjut. Satria mau apa? Mau balikan sama ibu?
Atau sudah balikan? Budi, apa maksudmu? Apa maksudnya sudah lama berhubungan lagi? Aku kerja keras tiap hari, berjuang demi keluarga. Kau kerja apa? Selain boros dan berhias, cuma main dan bersenang-senang. Selain itu, kau lakukan apa? Baru saja sama Intan, tiap hari saling permusuhan. Perusahaan kalian berdua yang buat hampir bangkrut. Aduh, cukuplah. Kenapa lagi bertengkar? Ayah, jangan dipikirkan. Satria sekarang cuma teman ibu. Anggap bertemu teman lama saja. Gimana kabarnya? Gak apa-apa? Gak ada maksud lain? Pria wanita bertemu sendirian. Tenang saja, aku tak pernah berniat pergi. Bu! Hah! Demi perusahaan, cari Satria, beli lukisan itu. Ayah, apa ayah mau? Menonton saja. Perusahaan kita jadi bangkrut. Ayah menanggung malu setengah hidup. Akhirnya merebut dari Intan semua yang dimiliki. Hilang begitu saja. Ratna! Ayo temui Satria saja. Hah, pantas Intan. Selamanya meremeh kamu, biasa saja. Sudah siap? Profesor Chandra di Pharma Nusantara sudah menunggu. Sebentar lagi. Lukisan ini beli di mana? Aku lukis. Kau kan tak bisa melukis. Cuma mimpi. Gak benar. Rizky, lukisan ini tiru siapa? Asli? Gak mungkin, aku pernah lihat lukisan ini. Di mana kamu lihat? Di kampus, satu cewek. Namanya siapa? Sekarang di mana? Gak ingat. Dulu di kampus ada yang melukis. Gak perhatikan siapa. Kenapa? Gak apa-apa. Cuma penasaran. Sudah siap, ayo. Dewi, lama gak ketemu. Wah, masih cantik banget. Kata Arif, kamu suka lukisan ini? Ini lukisan Rizky. Iya. Anakku Maya yang meniru. Tentu saja lukisan Maya. Ini 2 miliar uang untuk lukisan ini. Lukisannya cantik banget, aku suka. Memang cantik. Kalau tidak, aku tak akan keluarkan 3 miliar untuk beli lukisan ini. Apa? 3 miliar? 3 juta? Bukannya beri 1 juta, kalau 2 kali ya 2 juta. Dulu dengar Arif, anakmu, aku berpikir, kutemu kau, kusampaikan lukisan, kusamarkan harga buat Arif. Mana bisa ambil lukisanmu gratis, harus bayar juga. Dewi, tak sangka kau sangat suka lukisan ini. Selama ini, kita masih begitu saling mengerti. Nanti, aku cari ruang khusus. Jaga baik-baik hubungan kita. Hubungan... Jaga, baik-baik. Gak mau jual. Saat Arif baru lahir, kau cari aku diam-diam. Bertemu denganku, kau bilang mau bersamaku. Aku sangat senang. Jelang, karena kenal, aku bantu kau. Kau malah sama istrimu, omong kosong. Istrimu nyaris keguguran. Kalau bukan istrimu, tubuhnya kuat. Tak akan bisa temui putriku. Soal masa lalu, jangan sebut lagi. Ayo bahas lukisan ini. Iya, jangan sebut. Yang lalu sudah lewat. Tapi kali ini, kurasa kita tak akan bertemu lagi. Lukisan ini bukti saling mengerti. Tak tega ku serahkan. Nanti, saat ku cintaimu, ku cabut lukisan ini. Kulihat baik-baik. Menjengkelkan, kenapa banyak omong? Tapi, saat ku cintaimu, harus bagaimana? Hah? Jadi maksudmu, kalau kau bilang masih cinta aku? Tentu saja, dasar bodoh, mudah ditipu. Kenapa dulu kau sanggup jadi simpanan demi bersama Budi? Kau yang simpanan. Semua demi Arif. Iya, Arif kita di keluarga Pratiwi. Sudah lama jadi tuan muda, harta Pratiwi. Harusnya miliknya. Kau manfaatkan Budi untuk habisi Intan. Tahan lagi beberapa tahun. Tunggu Budi juga mati. Arif
jadi pemimpin sejati, kita bisa lega. Aduh, kok kata-katanya terdengar aneh? Aku, kalau kau tak bilang langsung padaku, masih cinta aku, hatiku tak tenang. Gambar ini... Cinta. Tentu aku cinta. Cepat selesai. Tak mau bicara sama bodoh. Jadi, Budi tak ada perasaan lagi, iya kan? Pengecut. Inan pun tak mau. Ada apa yang bisa aku suka? Aku lega. Aduh, baguslah. Tenanglah, aku pasti jaga baik-baik gambar ini. Aduh, sebenarnya aku mau kasih gambar ini padamu. Tapi istriku, si harimau itu, aduh, dia memaksa jual 5 miliar. Kalau tidak, dia akan ungkapkan soal kita. Kau pikir kenapa dia tega? 5 miliar? Aduh, jangan marah. Walau 5 miliar, tak masalah bagimu. Uang budi yang kau keluarkan. Kau tak peduli. Tapi, aku merasa tak sepadan. Gambar ini mana mungkin 5 miliar. Jangan sampai tertipu, si harimauku. Dibanding perusahaan, 5 miliar benar tak banyak. Ya sudah, 5 miliar. Maya, uangnya sudah diterima? Benar, 5 miliar? Kirim nomor rekeningmu. Aduh, sudah kubilang bujuk ibumu. Bilang jual 4 miliar. Kan aku bisa jual 1 miliar lagi. Ya? Sayang anakku, lukisannya sangat mirip aslinya. Benar, yang aslinya akan kubawa ke rumah pengusaha terkaya. Sudah direkam. Tenang saja. Ya? Oke, sampai jumpa. Rizky, lukisannya mana? Lupa di mobil. Bisa lupa juga? Temani ibu, biar aku ambil. Aduh, anak ini suka lupa-lupa. Aku mau ingatkan dia kenal sama cewek seumuran, biar bisa cari ibu Rafa yang aslinya. Direktur Budi datang. Ayo. Kenapa mereka datang? Pengusaha terkaya mengundang mereka buat apa? Perusahaan hampir bangkrut. Nama baiknya cuma menarik lalat. Kenapa pengusaha terkaya bisa undang mereka? Entah lagi cari jalan curang apa. Betul. Aduh, Direktur Budi, Bu Pratama, Arif. Ku dengar kalian adalah tamu undangan khusus. Undangan khusus? Kami memang beruntung bisa jadi tamu undangan pengusaha terkaya. Tamu undangan, kami juga tak sangka. Memang mengagumkan. Bu Pratama, bisa kasih tahu gimana cara jadi tamu undangan? Aku tak tahu, semua berkat Arif yang hebat. Makanya dihargai. Sebenarnya tak apa. Kudengar pengusaha terkaya suka lukisan Rizky, sang pelukis. Lukisan ini. Tapi aku beli dengan 10 miliar. Bukannya ini nama seniman anakmu, Rizky? Apa cuma nama sama? Benar-benar kebetulan. Dia juga pelukis. Satu lukisan apa sih hebatnya sampai dibanggakan? Tak takut dicemooh? Pengusaha terkaya pun tak bisa beli. Artinya Arif sangat jago urus bisnis. Iya, Arif memang muda dan hebat. Aduh, Direktur Budi dan Bu Pratama benar-benar beruntung punya anak yang sehebat Arif. Bu Pratama, walau ibu tirinya, tapi hubungan dengan Arif persis ibu dan anak kandung. Itu karena Arif anak yang soleh. Ibu kandung, tentu saja soleh. Ini Bu Intan? Setidaknya kita sudah lama suami istri. Tak mau kenalkan saya ke mereka? Aku ingat pernah ketemu. Ini Intan Pratiwi, mantan Direktur Pratiwi Group, mantan istrinya Pak Budi. Mantan Pak Budi? Bukannya dia sudah meninggal? Benar. Berita bilang waktu itu dimakamkan diam-diam. Jenazahnya sudah selesai. Jenazah? Anakku, pakai pakaian duka untukku? Ibu. Kamu? Kau anaknya. Berani kau panggil ibu?
tak punya moral, tak pantas. Ratna demi kau, di depan mataku menghina diri, bertahun-tahun jadi mistress. Sampai kini, kau tak berani di depan umum mengaku dia ibumu kandung. Kenapa? Kau pikir dia itu memalukan? Bu Pratama, ibu kandung Arif, bukan ibu tirinya. Bukannya kau bilang mereka dekat seperti ibu anak? Percaya instingmu. Benar. Arif, anak kandung Ratna. Aku dulu buta suami yang kutunjuk menikahiku. Keluarga sendiri. Intan Pertiwi? Wah, kukira kau akan terus pura-pura tak kenal aku. Intan, ada apa? Kita bicara di rumah. Hari ini ulang tahun ibu pengusaha terkaya. Jangan ganggu acara orang. Pulang? Pulang kemana? Keluarga Pratiwi sudah jadi Pratama, kan? Kau tak tahu balas budi. Masih mau tutup mulutku? Kau selingkuhi, Ratna. Melahirkan Arif, anak haram. Anak kandungku dengan Arif ditukar. Buat kami berdua pisah 20 tahun. Anggap aku bodoh, menafkahi kalian, si pelakor dan anak haram, makan minum. Sekarang, akhirnya kutemukan anak kandungku. Kau kirim orang untuk bunuh kami? Budi, dia juga anak kandungmu. Harimau tak makan anaknya. Kau masih manusia? Intan, aku akui, soal percintaan, aku pernah menghukumimu. Tapi, kau tak boleh bilang, aku mau bunuhmu. Kau tak punya bukti, kau bohong, kau menyesatkan orang. Bapak Ibu, silakan tenang dulu. Pesta segera dimulai. Permisi, siapa? Tuan Arif Pratama. Aku Arif Pratama. Ada apa? Kata, Ibu, Anda tamu penting. Silakan ke depan. Ibu mau bertemu sebentar lagi. Baik, maaf merepotkan. Maaf harus datang sendiri. Tuan Arif sungguh sopan. Silakan. Baik. Tak ada bukti, mulutmu akan kusutuk. Intan, saham perusahaan sekarang di tanganku. Kalau kau patuh, jangan asal bicara. Soal masa lalu, bisa kita hapus. Kalau tidak, Pengelola rumah bilang 2 kata. Kira uang jatuh dari langit. Bodoh. Hah. Arif pernah ketemu pengusaha terkaya. Gimana rupa dia? Pasti tampan. Kaya dan santai. Jaga diri dengan baik. Sangat menarik. Benar. Sangat menarik. Persis. Contoh pria dewasa. Walau tak pernah ketemu, tapi jawaban ini pasti benar. Salam semuanya. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku. Pengusaha terkaya ternyata wanita? Bukannya Arif bilang pengusaha terkaya pria 40-50 tahun? Pengusaha terkaya wanita? Arif sangat sok tahu, baru bilang langsung ketahuan. Kau juga akan ketahuan. Dia bukan pengusaha terkaya. Hah?